Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama kami, tim KKI Nitara 2021, kelompok 49. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi fisika tentang gerak harmonis sederhana. Fenomena getaran banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Senar gitar yang dipetik, baduk yang dipukul, pita suara ketika kita berbicara, dan beban yang diikat pada pegas adalah contoh benda yang memperlihatkan gejala getaran. Atom-atom dalam suatu benda juga mengalami getaran. Untuk alasan pedagogik, maka kajian kita tentang getaran akan diawali dengan pengertian getaran itu sendiri, penyebab terjadinya getaran, dan diakhiri dengan tinjauan khusus tentang gerak harmonik sederhana. Yang akan kami jelaskan di sini adalah pengertian, contoh, rumus, serta video penerapan. Suatu benda yang mengalami getaran selalu mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Akan tetapi, pada saat benda tersebut mencapai posisi setimbangnya, benda tersebut telah memiliki energi kinetik sehingga melampaui posisi tersebut. Berhenti di suatu tempat pada sisi yang lain untuk kemudian kembali lagi ke posisi kesetimbangannya. Dari ilustrasi sederhana ini, kita dapat mendefinisikan getaran sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik atau posisi kesetimbangan. Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membicarakan segala macam gerak osilasi, yaitu amplitudo, periode, frekuensi, dan frekuensi sudut. Gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Gerak partikel secara periodik pada lintasan yang sama disebut gerak osilasi atau getaran. Contoh benda yang berosilasi pada ujung pegas, osilasi dawai, roda keseimbangan arloji, atom dalam molekul. Pada konsep gerak harmonik, terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda yang berosilasi, yaitu yang pertama, simpangan dengan lambang Y kecil, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan. Yang kedua, frekuensi dengan lambang F kecil, yaitu banyaknya getaran setiap waktu. Yang ketiga, periode dengan lambang T besar, yaitu banyaknya waktu dalam satu getaran. Yang keempat, amplitudo dengan lambang A kapital, yaitu simpangan maksimum. Contoh gerak harmonik sederhana antara lain arus listrik AC, gelombang radio, dawai pada alat musik, dan denyut jantung. Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membicarakan segala macam gerak osilasi, yaitu amplitudo, periode, frekuensi, dan frekuensi sudut. Amplitudo getaran yang biasa disimbolkan dengan huruf A merupakan besar perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Periode getaran yang biasa disimbolkan dengan huruf T merupakan waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran atau satu siklus. Frekuensi getaran dengan simbol huruf F adalah banyaknya getaran untuk satu satuan waktu. Satuan SI untuk frekuensi adalah Hertz. Hubungan antara frekuensi dengan periode dinyatakan oleh persamaan F sama dengan 1/T. Frekuensi sudut getaran dengan simbol omega didefinisikan oleh omega sama dengan 2πf. Satuan SI untuk frekuensi sudut adalah radian. Suatu sistem yang menunjukkan gejala gerak harmonik sederhana adalah sebuah benda yang terikat ke sebuah pegas, di mana gaya pulihnya dinyatakan oleh hukum Hooke yang menyatakan F sama dengan minus Kx, serta hukum Newton yang menyatakan F sama dengan Ma sama dengan M dikali d kuadrat X per dt kuadrat. Dengan eliminasi kedua persamaan tersebut diperoleh A sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus K per M dikali X. Tanda minus berarti percepatan dan perpindahan selalu memiliki tanda berlawanan. Untuk mengetahui posisi simpangan X sebagai fungsi waktu, kita harus menyelesaikan persamaan diferensial. Ada cara lain yang lebih mudah untuk tujuan ini, yaitu melalui percobaan sebagai berikut. Pasangkan sebatang pena pada benda yang tertambat ke pegas vertikal. Aturlah pena sehingga dapat menulis di atas kertas yang dapat bergerak tegak lurus arah getaran. Simpangkan benda sejauh A, dan bersamaan dengan itu, kertas ditarik ke kiri dengan laju konstan lalu beban dilepaskan.
Goresan pena di atas kertas akan membentuk kurva sinusoidal yang tentunya persamaan fungsinya sudah sangat kita kenal, yaitu X sama dengan A cos dalam kurung omega T plus V tutup kurung. Di mana cos dalam kurung omega T plus V tutup kurung disebut fase gerak dan V disebut konstanta fase. Kalau kita turunkan persamaan tersebut sekali terhadap waktu, maka menghasilkan kecepatan gerak atau V, yaitu V sama dengan dx per dt sama dengan minus A omega sin dalam kurung omega T plus V tutup kurung. Diferensial X dua kali terhadap waktu menghasilkan percepatan getaran A, yaitu A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat A cos dalam kurung omega T plus V, atau A sama dengan minus omega kuadrat dikali X. Telah kita ketahui bahwa omega sama dengan 2πf, maka persamaan di atas menjadi sebagai berikut. F sama dengan 2 per 2pi akar K per M, dan T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi akar M per K. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana untuk sistem massa pegas hanya bergantung pada massa benda, dan konstanta pegas tidak pada amplitudo. Persamaan untuk perpindahan, kecepatan, dan percepatan untuk gerak harmonik sederhana berbentuk sinusoidal, dengan bentuk umum, yaitu X sama dengan A cos dalam kurung omega T plus V tutup kurung, dan V sama dengan minus A omega sin dalam kurung omega T plus V tutup kurung, dan 2A sama dengan minus omega A cos dalam kurung omega T plus V tutup kurung, dengan V adalah konstanta fase dan A adalah amplitudo. Energi total dalam gerak harmonik sederhana berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Energi total untuk gerak harmonik sederhana bersifat kekal, yaitu energi total sama dengan U plus K sama dengan 1 per 2 Kx kuadrat plus 1 per 2 MV kuadrat sama dengan 1 per 2 Ka kuadrat sama dengan kekal. Berikut video percobaan gerak harmonik sederhana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mangri Lestari Putri, nomor absen 28, kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan melakukan proses percobaan untuk menentukan periode dan frekuensi pada suatu benda. Untuk itu, langsung saja kita ke proses percobaannya. Oke. Sebelum kita melakukan proses percobaan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu tali dengan panjang 25 cm, 50 cm, dan 100 cm. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan beban. Beban bisa terbuat dari kayu, batu, maupun besi. Yang ketiga, kita menyiapkan busur. Busur digunakan untuk mengukur derajat dari suatu benda sebelum dilepaskan. Yang keempat, pengarit. Dan yang kelima, stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur berapa lama suatu benda itu bergerak. Percobaan pertama akan dilakukan pada tali dengan panjang 25 cm dan beban dengan berat 50 gram. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah ikatlah tali 25 cm pada statif. Kemudian ikat beban 50 gram pada tali tersebut. Setelah itu simpangkan bandul sekitar 30 derajat.
Lalu lepas bersamaan dengan nyalanya stopwatch. Pada saat melepas, amatilah gerakan ayunan bandul dengan cermat dan matikan stopwatch setelah pegas melakukan 10 kali getaran. Catatlah waktunya. Sekian proses percobaan yang telah saya lakukan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Om Santi. Nah, sampai sini sudah paham belum mengenai gerak harmonik sederhana? Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya.